Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel asal-asalan, channel asal jadi saja ini. Channel ini dibuat untuk teman-teman yang ingin atau baru akan bertanam cabai, khususnya cabai merah besar. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bahayanya tanaman cabai yang ada bersebelahan dengan lahan yang akan kita tanami. Jadi kesempatan ini kita akan memberi langkah-langkah apa yang mesti kita ambil, dan apabila langkah-langkah tersebut tidak bisa diterapkan, di akhir video akan diberi dua senjata pamungkas, dua solusi jitu agar tanaman kita aman. Jadi teman-teman yang akan bertanam cabai itu sebaiknya melihat dulu di sekitar lahan kita itu ada tanaman cabai apa tidak, ada tanaman yang serumpun apa tidak. Kalau memang tidak ada, artinya aman dan bisa dilakukan penanaman kapan saja. Akan tetapi bila ada tanaman cabai, contohnya satu, lahan kita bersebelahan dengan tanaman cabai yang masih kecil tapi perawatannya kurang, sehingga tanaman cabainya jelek dan banyak penyakitnya. Apabila kita tetap akan menanam cabai bersebelahan dengan cabai yang seperti itu, maka penyakit atau hama yang ada di cabai sebelah itu akan terbang ataupun terbawa angin hingga ke tanaman kita. Sebaiknya kita mengambil langkah, yaitu memberi edukasi kepada pemiliknya. Gak apa-apa walaupun kita masih baru, tapi kita tahu ilmu dan caranya, kita beritahu dia beri obat apa, penyemprotan jam berapa, seperti itu. Lalu contoh yang kedua, lahan kita bersebelahan dengan tanaman cabai yang sudah dewasa, sudah berbuah, tapi cabainya bagus. Itu pun juga berbahaya bagi tanaman cabai kita yang masih kecil, karena walaupun cabainya bagus, sebenarnya di situ banyak penyakit dan hamanya. Hanya saja karena cabainya sudah dewasa, jadi cabainya itu tahan terhadap beberapa jenis penyakit dan beberapa jenis hama, sementara cabai kita masih kecil, masih rawan terhadap berbagai macam penyakit dan hama. Jadi langkah yang kita ambil, kita seharusnya menunda dulu untuk menanam cabai tersebut. Kita tunggu sampai cabainya habis dicabuti. Lalu contoh yang ketiga, lahan kita bersebelahan dengan tanaman cabai yang sudah tua dan sudah tidak produktif dan sudah tidak dirawat. Apabila kita menanam cabai bersebelahan dengan cabai yang seperti itu, maka perung penyakitnya akan lari ke cabai kita. Jadi sebaiknya kita berbicara baik-baik kepada pemilik cabai tersebut supaya cabainya segera dicabuti atau bagaimana. Yang penting kita pandai-pandai berbicara dengan pemiliknya. Apabila langkah-langkah tersebut sudah diambil dan tidak bisa diterapkan, mungkin karena memang pemiliknya yang kurang rajin ataupun tidak bisa diajak musyawarah, ataupun mungkin kita memang tidak bisa menunda jadwal tanam karena untuk mengejar mungkin musim ataupun harga, maka kita keluarkan dua senjata pamungkas atau dua solusi jitu yang mesti kita terapkan. Yang pertama, kita pergi ke toko pertanian, kita beli plastik mulsa, kita pagari lahan kita dengan plastik tersebut mengelilingi lahan kita. Lalu solusi yang kedua, kita tetap pergi ke toko pertanian, kita beli benih jagung. Kita korbankan lahan kita sekitar 1 meter di sebelah luar, di tepian batas dari lahan kita. Jadi 1 meter kita tanami jagung mengelilingi lahan kita 3 baris dengan jarak tanam serapat-rapatnya. Semakin rapat semakin bagus.
Dan untuk diketahui dalam penanaman jagung, sebaiknya jagung ditanam 10 sampai 15 hari sebelum tanaman cabai ditanam. Jadi ketika tanaman cabai sudah ditanam, jagung sudah tumbuh agak besar. Ya, itu tadi beberapa langkah atau solusi yang mesti kita terapkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kepada para senior mohon saran dan masukannya. Ini tadi usaha kita dengan sudah ya, kita berusaha dengan semaksimal mungkin agar tanaman kita aman ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.